Salam bagi kita semuanya, selamat hari Minggu. Ya, semoga semuanya sehat-sehat ya, damai sejahtera bersama dengan kita. Hari ini juga saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudulkan warisan ya, warisan ya. Nah, kita tahu warisan itu adalah suatu harta peninggalan ya, biasanya dari orang tua kita ya. Harta warisan itu biasanya berbentuk ya rumah, harta benda, permata atau kendaraan. Itu warisan-warisan dari dunia ini, tentulah warisan-warisan yang berharga. Nah, kita pun bekerja dengan gigih supaya nanti anak kita ada rumahnya, supaya anak kita bisa sekolah, supaya anak kita bisa memiliki sebidang tanah, supaya anak kita bisa memiliki kendaraan. Itu adalah kebahagiaan bagi setiap orang tua ya. Namun di sini tentu saja kita tidak membicarakan tentang harta warisan duniawi. Nah, kita pada hari ini akan belajar tentang warisan rohani. Amin. Warisan rohani adalah satu warisan kerohanian kita berikan kepada anak-anak kita. Kita akan belajar dulu dari Paulus ya. Paulus 1 Timotius pasal 1 ayat 2 saya bacakan bagi kita. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kita tahu semuanya bahwasannya Paulus ini tidak memiliki anak. Dia kan tidak menikah. Namun dia berkata kepada Paulus, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus kepada kamu, anakku Timotius. Ya. Jadi Paulus ini seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, memiliki satu warisan. Apa yang telah didapatnya dari Tuhan diwariskannya kepada Timotius pada waktu itu sebagai murid bagi dia. Ya. Bahkan warisan-warisan itu juga kita terima bagi kita yang percaya kepada Yesus dan takut akan Tuhan. Warisan dari Paulus ini. Nah, jadi kita bisa terima warisan-warisan itu. Tapi pada firman Tuhan ini dikhususkan bagi anaknya Timotius. Jadi Timotius itu sebagai anaknya. Saya bacakan lagi ayatnya yang lebih jelas lagi ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Teman-temanku sekalian, Timotius ini memiliki nenek yang bernama Lois, ya, ibunya bernama Eunike. Neneknya ini, yaitu yang bernama Lois ini, berhasil di dalam Tuhan. Apakah bukti keberhasilannya di dalam Tuhan? Ada warisan demi warisan yang bisa diturunkan oleh nenek daripada Timotius ini. Lois ini, neneknya ini, bisa memberikan warisan yang begitu berharga kepada anaknya yang bernama Eunike. Eunike, seorang ibu yang takut akan Tuhan, juga memberikan warisan kepada anaknya Timotius dengan doa-doanya, sehingga Timotius ini bisa menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan berikan sebagai guru adalah seorang rasul yang hebat dan luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Betapa hebatnya lah, betapa beruntungnya lah Timotius ini ya, memiliki ibu yang takut akan Tuhan yang bernama Eunike, memiliki nenek yang takut akan Tuhan bernama Lois, dan memiliki guru seorang rasul, yaitu rasul yang begitu terkenal itu, Rasul Paulus.
Teman-temanku sekalian, mengikut Tuhan itu adalah satu kebodohan, ya, satu kebodohan bagi dunia ini. Saya mengikut Tuhan, abang-abang saya berkata, kau bodoh kali kau. Kau kan sekolahmu bagus, mengapa kau mau jadi hamba Tuhan? Dulu kau pengusaha pupuk, mengapa kau mau menjadi pendeta? Bodoh kali kau. Kita ini bukan hanya menjadi pendeta melayani Tuhan. Memang itu betul. Ya, betul yang dibilangnya itu. Namun kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, itu sudah dihususkan itu untuk melayani Tuhan. Ya. Seluruh hidup saya abdikan kepada Tuhan, dan itu satu kebodohan sekali bagi dunia ini. Namun bagi Tuhan bagaimana? Orang yang paling bodoh, ya, yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Tuhan, itu lebih bijak dari segala orang yang bijak di dunia ini. Ya, itu pula dia. Jadi saya nggak ada yang bisa saya wariskan kepada anak-anak saya. Saya memiliki anak 2. Ya, yang pertama laki-laki, nggak ada. Emas perak tidak ada saya punya, rumah tidak saya punya. Ya, tapi saya mewariskan iman saya kepada Yesus, kepada anak saya. Sekarang dia kuliah di Kalimantan. Ya, sekolah pendeta, teologi. Ya, jadi ini anak saya yang kecil, yang perempuan, kelas 3 SMA sudah tamat. Ini juga saya mau dia sekolah menjadi hamba Tuhan juga. Nah, itu adalah warisan. Saya tahu warisan dunia ini itu bagus, tapi itu tidak menjamin. Tapi kalau anak-anak saya ini takut akan Tuhan, kemanapun dia nanti dilempar, kemanapun nanti dia pergi, dia pasti diberkati Tuhan. Dia pasti dipelihara Tuhan. Masa depannya pasti indah di dalam Tuhan. Amin. Makanya saya dukung anak-anak saya ini untuk takut akan Tuhan. Kita tadi lihat Paulus, sekalipun dia tidak memiliki anak, tapi dia memiliki anak rohani yang bernama Timotius. Dan latar belakang Timotius, kita tahu, ibunya takut akan Tuhan, bernama Eunike, neneknya bernama Lois, yang sungguh takut akan Tuhan. Nah, itu bisa kita lihat di Alkitab. Dan bukan secara kebetulan, sebagai guru daripada Timotius itu adalah Rasul Paulus, karena ada doa-doa dari ibunya, ada doa-doa daripada neneknya. Amin. Kita lihat juga bagaimana Elia, hamba Tuhan, seorang nabi besar. Elia itu mempunyai warisan. Warisannya adalah Elisa. Jadi Elisa itu dimuridkannya menjadi hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa 2 kali urapan daripada Elia sendiri, ya. Kita lihat lagi Musa, hamba Tuhan yang luar biasa itu. Dia memiliki murid bernama Joshua. Ya, jadi ada warisan. Ada warisan. Saya telah mewariskan iman saya, dan saya tahu itu yang paling penting. Saya berkata kepada anak-anak ini, yang penting takut akan Tuhan, anakku. Dulu pertama-tama anak saya menolak menjadi pendeta. Bapak pun tidak ada uangnya, udah lama melayani Tuhan. Iya, bukan uang, tapi Yesus itu ada di sini. Ada damai sejahtera. Saya katakan kepada kita semuanya, hari esok tidak ada kita ini tahu. Dalam waktu yang sebentar dunia ini bisa digoncang, ya. Berubah sekarang keadaan dunia, ya, karena pandemi COVID-19 ini, ya. Sungguh sangat berubah. Tiba-tiba biasa kita bisa berkeliaran dengan bebas, ini tidak bisa lagi. Biasa kita bekerja dengan bebas, ini tidak lagi. Dan itu di seluruh dunia terjadi seperti itu. Dalam waktu yang sebentar dunia menjadi berubah, menjadi suasana yang lain, ya, suasana yang lain. Nah, itulah. Itu kalau kita mengumpulkan harta dunia ini, tidak ada jaminannya. Dunia ini ada pencuri. Dunia ini ada ngengat. Ya. Tapi kalau iman kita kepada Yesus, itu satu jaminan. Ada bagian kita di surga selama-lamanya. Itu adalah warisan yang kekal. Amin. Saya berharap kita semuanya memiliki warisan yang terindah, ya. Apa yang mau Anda wariskan kepada anak-anak Anda? Ya. Kalau saya mau mewariskan iman saya kepada Yesus, kepada anak-anak saya, bagaimana dengan Anda? Apakah harta yang banyak, rumah 3 satu orang, mobil 3 satu orang, tabungan 5M satu orang? Terserah dengan Anda. Tapi saya dan keluarga saya memilih untuk mewariskan iman saya kepada Yesus bagi anak-anak saya. Semoga Anda semua diberkati. Terima kasih.
pujian kepada Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa, terima kasih, Kau sungguh baik dan sungguh indah. Bapa, kiranya Engkau mewariskan, kiranya Engkau menganugerahkan bagi kami semua hati yang percaya kepadamu, hati yang setia kepadamu, setia memegang iman kami sampai kepada akhirnya, sampai kepada garis finish, sampai Bapa kami menerima mahkota kehidupan daripadamu. Tuhan, Kau berkati dan jamah setiap teman-temanku yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka semuanya mengerti, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan rema, mendapatkan warisan yang kekal daripadamu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera. Salam berbahagia bagi kita semuanya. Haleluya.